Pengukuran kemiringan lahan, Resya Media 2502073, dosen pengampu Selmiati MPD PhD, mata kuliah Agroklimatologi, program studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pengukuran kemiringan lahan merupakan langkah krusial dalam manajemen lahan untuk menentukan strategi konservasi tanah, efisiensi irigasi, dan tingkat mekanisasi pertanian. Penggunaan alat seperti klinometer atau upland level memungkinkan praktisi untuk memetakan gradien lahan guna meminimalisir risiko erosi melalui teknik terasering yang tepat. Keakuratan data kemiringan ini sangat penting untuk meminimalkan laju aliran permukaan atau runoff dan memastikan stabilitas infrastruktur perkebunan pada area bergelombang. Alat yang digunakan ada altimeter dan klinometer serta bahannya yaitu lahan. Tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu yang pertama mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan, dan yang kedua menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Cara kerja untuk pengukuran di titik awal atau bawah lereng, tekan lama tombol kompas, putar alat 5 kali untuk menstabilkan arah mata angin, lalu tekan kompas sekali lagi untuk mengunci arah. Catat nilai tekanan udara dan suhu derajat Celcius yang langsung muncul di layar. Tekan tombol ALT untuk melihat ketinggian atau MDPL. Ubah satuan suhu, tekan lama tombol set hingga berkedip. Pindahkan kedipan ke kanan atas dengan menekan set berkali-kali. Lalu tekan kompas atau ALT untuk memunculkan Fahrenheit. Untuk mengukur kemiringan bidik pohon tertinggi di atas lereng menggunakan klinometer. Lalu catat sudut derajatnya. Hitung persentase kemiringan dengan rumus kemiringan sama dengan tan kali 100%. Untuk pengukuran di titik akhir atau di atas lereng, pindah lokasi, berjalan naik ke atas lereng menuju pohon yang acuan pada titik awal tadi. Terus ulangi pengukuran udara, gunakan kembali altimeter dengan cara yang sama untuk mencatat arah angin, tekanan udara, MDPL, serta suhu derajat Celcius dan Fahrenheit. Dari data kelompok 4, kami mendapatkan pada tahap awal arah mata anginnya N350, suhu derajat Celcius 39, suhu Fahrenheit 103,3, tekanan udara 1001,3, ketinggian 83. Pada tahap akhir, arah mata angin N359, suhu derajat Celcius 35,7, suhu Fahrenheit 97, tekanan udara 1002,7, serta ketinggian 91. Kemiringan lahan 23% dengan kriteria agak curam. Pengukuran transit dari titik awal menuju titik akhir menunjukkan adanya perubahan karakteristik biofisik lahan yang signifikan seiring dengan peningkatan elevasi dari 83 mdpl menjadi 91 mdpl. Kenaikan ketinggian tempat sebesar 8 meter ini diikuti oleh peningkatan tekanan udara dari 1001,3 mb menjadi 1002,7 mb, serta penurunan suhu udara yang cukup kontras dari 39 derajat Celcius menjadi 35,7 derajat Celcius. Secara teoritis, penurunan suhu ini sejalan dengan konsep gradien termis, di mana setiap kenaikan elevasi akan diikuti oleh penurunan suhu udara akibat berkurangnya kerapatan molekul udara yang mampu menyerap panas matahari. Lahan ini memiliki karakteristik topografi dengan kemiringan lereng sebesar 23% yang berdasarkan klasifikasi Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitas Lahan, termasuk lahan kategori agak curam. Dari perspektif agroteknologi, orientasi arah mata angin yang bergeser dari N350 derajat ke N359 derajat digabungkan dengan kemiringan agak curam berimplikasi besar terhadap pengelolaan tata air dan risiko erosi permukaan.
Lahan dengan kemiringan 23% memiliki kecepatan limpasan air hujan yang tinggi sehingga memerlukan tindakan konservasi tanah dan air yang intensif, seperti pembuatan teras bangku, rora, atau penanaman tanaman penutup tanah guna menahan laju erosi, menjaga agregat tanah, serta mencegah kehilangan unsur hara makro akibat pencucian tanah sebelum dilakukan budidaya tanaman perkebunan. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengukuran transit dari 83 mdpl ke 91 mdpl secara nyata menurunkan suhu udara sebesar 3,3 derajat Celcius dan meningkatkan tekanan udara sesuai prinsip gradien termis vertikal dengan kondisi topografi berkemiringan 23% dan orientasi lereng dominan menghadap utara. Lahan ini memiliki risiko erosi permukaan dan pencucian hara yang tinggi akibat cepatnya laju limpasan air hujan. Oleh karena itu, wilayah ini memerlukan tindakan konservasi tanah dan air yang intensif, seperti pembuatan teras, rora, atau penanaman legume cover crop sebagai syarat mutlak sebelum digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan.